Halo, salam jumpa bersama kami lewat video ini. Kami dari Kabel Tuhan, Katekese Bale-Bale Tuhan. Halo semuanya, salam menebus. Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan yang telah berlalu kita telah mendalami tema tentang saksi, dan pada kesempatan ini juga kita akan mendalami sebuah tema yang sama tentang saksi. Namun pada tema ini kita lebih khusus mendalami sebuah tema tentang menjadi saksi yang benar. Bagaimana kita menjadi saksi yang benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu kita akan mendapat renungan dari Frater Kalis yang akan membawa kita bagaimana menjadi saksi yang benar dalam hidup kita sehari-hari. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita memulai katekese kita pada kesempatan ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas berkat yang senantiasa Engkau berikan kepada kami dalam seluruh hidup kami sehari-hari. Kami juga bersyukur untuk anugerah kehidupan yang masih boleh Engkau perkenankan kepada kami hingga pada kesempatan ini. Kami mohon kepadamu, semoga Engkau selalu memberkati kami, khususnya dalam kegiatan katekese kami ini. Semoga kami senantiasa meresapi sabdamu dan melaksanakan apa yang telah Engkau perintahkan kepada kami, khususnya menjadi saksi yang benar dalam kehidupan kami sehari-hari. Semoga kami senantiasa mengikuti Putra Yesus Kristus yang menjadi saksi kebenaran dalam hidupnya, dan juga kami dapat memberikan kebaikan, kebenaran, dan menjadi saksi yang baik dalam hidup kami sehari-hari. Ya Tuhan, berkatilah kami semua. Demikianlah doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tadi kita sudah mengawali katekese kita dengan sebuah lagu dan doa, dan sekarang kita masuk pada
tema katekesi kita yakni menjadi saksi yang benar. Jadilah saksi yang benar. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada pengantar ini saya akan memberikan suatu pertanyaan kecil. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah mampu menjadi saksi yang benar? Nah, apakah Bapak Ibu Saudara-saudara sudah mampu? Ya, untuk mendalami pertanyaan ini, marilah kita mencoba merenungkannya lewat bacaan Injil berikut ini yang akan dibacakan oleh Frater Harris. Silakan, Frater. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekalipun kita berada di tengah dunia yang penuh dengan tantangan, orang percaya dituntut untuk tetap memiliki cara hidup yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah cara untuk kita bisa menjadi seorang saksi yang benar. Jangan sampai kita saja yang sudah menyandang status sebagai anak Tuhan punya cara hidup yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, bila perbuatan dan tingkah laku kita tidak jauh berbeda dengan orang lain di antara kita, maka menjadi susah bagi kita untuk dapat menjadi saksi Kristus yang benar. Nah, sebaliknya kita akan menjadi satu batu sandungan bagi orang lain, dan akhirnya mereka pun akan menertawakan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, seperti Petrus yang kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi, ia dengan tegas menjawab Yesus bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Mesias, anak Allah. Nah, sebenarnya ini adalah pertanyaan yang sulit jika ditanyakan kepada kita pada saat itu. Namun, dalam pengakuan Petrus dikatakannya dengan keyakinannya yang kuat. Tidak ada sedikit pun rasa ragu dalam hatinya. Tidak ada sedikit pun rasa cemas dalam dirinya. Petrus tidak ragu dan tidak cemas, sebab dia tahu apa yang ia katakan, bahwa Yesus adalah Mesias, merupakan ungkapan yang benar. Dalam Injil pun Yesus mengatakan kepada Petrus yang kepadanya
Tuhan akan mempercayakan umatnya. Maka di antara Petrus dan Yesus sendiri pun terlihat relasi yang kuat hingga mereka mudah untuk saling mengenal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, begitupun dengan kita, bahwa untuk menjadi seorang saksi yang benar, maka perlu untuk mendekatkan diri pada Tuhan, mengenalnya lebih dekat, mengenalnya lebih dalam, agar apa yang menjadi keyakinan kita untuk mewartakan Yesus itu benar-benar diterima dan diyakini. Jika kita sedang membawa pewartaan yang benar, maka dengan demikian kita pun akan menjadi saksi dari kebenaran itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita diselamatkan Tuhan dengan tujuan supaya kita memberitakan perbuatan Tuhan dan menjadi saksinya yang baik dan yang benar. Untuk menjadi saksi Kristus, kita tidak ada jalan lain lagi selain harus berani membuang segala sesuatu yang lama. Artinya, membuang semua masa lalu kita yang kurang baik yang pernah kita lakukan dalam hidup ini. Ya, walaupun mungkin perbuatan atau tindakan itu menyenangkan daging atau menyenangkan hati kita, maka inilah harga yang harus dibayar. Artinya, jadi kita harus berani bertindak untuk membereskan semua yang tidak berkenan kepada Tuhan, tanpa terkecuali harus kembali kepada prinsip kitab suci ataupun Injil yang selalu kita dengarkan dan selalu kita renungkan setiap minggu atau bahkan setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus juga dengan tegas menyatakan bahwa kita telah mati dan kita hidup, dan hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Bapa. Nah, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkannya kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, sebab itu Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yakni pengampunan dosa. Maka dari perkataan Paulus ini, kita dengan sendirinya telah mengetahui bahwa apa yang Paulus wartakan itu juga merupakan kebenaran. Maka kita belajar dari Paulus sendiri bahwa Paulus juga merupakan saksi kebenaran, yakni saksi yang mewartakan Kristus, sumber dan pokok kebenaran itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita membuang semua hal yang kurang berkenan atau hal-hal yang selama ini kita buat yang kita anggap baik, namun di mata orang lain tidak baik atau merugikan banyak orang, memang bukanlah suatu hal yang mudah atau bukanlah suatu hal yang gampang. Pastinya akan penuh dengan berbagai macam pergolakan batin. Tetapi bila kasih Kristus telah sepenuhnya menguasai hidup kita, tidak ada penderitaan seberat apapun yang dapat menghalangi kita untuk maju bersama Kristus, maju menjadi saksi kebenaran. Inilah yang dialami Paulus, yang tidak hanya bisa berbicara, tetapi hidupnya benar-benar menjadi saksi Kristus. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita tetap mempertahankan segala hal baik dalam hidup kita dan melepaskan semua hal yang kurang baik dalam diri kita. Karena dengan menjadi seorang saksi yang benar harus mengandalkan kejujuran dan kesetiaan. Dan kejujuran dan kesetiaan itu harus terdapat pada apa yang kita yakini dan yang tengah kita wartakan. Maka semoga kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mampu menjadi saksi kebenaran dalam hidup dan juga dalam karya-karya hidup kita dimanapun kita berada. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita sudah disegarkan dengan renungan dalam katekesi ini, bagaimana menjadi saksi yang benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semakin membawa Kristus yang menjadi kebenaran itu sendiri dalam hidup kita sehari-hari. Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, untuk menutup katekesi kita pada kesempatan ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur untuk rahmat-Mu yang senantiasa Engkau berikan kepada kami, teristimewa dalam katekesi kami pada kesempatan ini. Kami mohon berkat-Mu untuk segala tugas dan aktivitas kami sehari-hari. Semoga kami senantiasa menjadi saksi yang benar, membawa Kristus dalam setiap pergumulan hidup kami sehari-hari. Semoga kami juga senantiasa meneladani Santo Paulus yang membawa Kristus dimanapun ia diutus. Semoga kami senantiasa memberikan kebenaran, kejujuran dan kesetiaan dalam pewartaan kami kepada semua orang yang kami jumpai dalam hidup kami masing-masing. Kami juga mohon bantuan, semoga Engkau senantiasa memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami senantiasa memperoleh keteguhan dan kekuatan iman untuk mewartakan Kristus Sang Penebus dalam hidup kami sehari-hari. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian berakhirlah katekesi kami pada kesempatan ini, dan tetap menyaksikan katekesi kami selanjutnya hanya di KBR Tuhan. Sampai jumpa.